Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini dari awal sampai akhir. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah dilengkapi semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya tidak keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap pendengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dan mendengar Tuhan, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi, sekalipun kami saat ini berada di rumah masing-masing, biarlah kami sadar akan kehadiran Tuhan dan menghormati hal itu, dan menghormati acara firman, dan betul-betul mendengar dengan penuh perhatian, tanpa dikacaukan pikirannya oleh hal-hal yang lain, apapun juga. Dan Tuhan tolong jaga konsentrasi kami dan berikan kami terang, dan biarlah dengan terang itu kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya. Dan yang sudah percaya, tolong ditumbuhkan dan menggunakan apapun yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan serangan setan dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita melanjutkan pembahasan Yohanes pasal 2, ini session yang kedua ya. Tapi session kedua ini tidak terlalu ada hubungan dengan session yang pertama, jadi saudara tidak dengar session pertama pun tetap bisa mengerti secara sempurna session yang kedua ini. Dan kita tidak perlu membaca terlalu banyak karena hanya sangat sedikit yang saya bahas dari session yang kedua ini. Dan session kedua ini saya berikan topik makin banyak diberi, makin banyak dituntut. Saudara mungkin merasa enak ya, orang kalau kaya diberi banyak. Tapi ingat juga, makin banyak mereka diberi, makin banyak mereka dituntut. Dalam dunia Kristen, saudara merasa, wah enak hamba-hamba Tuhan tertentu, punya karunia berkhotbah, punya karunia mengajar, punya karunia macam-macam. Tapi lagi-lagi ingat, makin banyak diberi, makin banyak dituntut. Kalau saudara sedikit diberi, saudara tetap dituntut, tapi sedikit juga. Tapi makin banyak diberi dalam hal apapun, dalam hal uang, dalam hal apapun, makin banyak dituntut bagaimana saudara menggunakan pemberian itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak akan membaca teks ini secara keseluruhan. Saya hanya membacakan ayat 12-nya saja di sini. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saudara, saya hanya membahas potongan ini ya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum. Pertama-tama saya akan membahas kata-kata sesudah itu. Dalam semua terjemahan bahasa Inggris di sini yang saya gunakan ini, diterjemahkan after this, sesudah ini. Jadi boleh dikatakan sama, sesudah ini, sesudah itu, tidak ada bedanya. Dan kata-kata ini merupakan suatu petunjuk waktu ya. Karena jelas berhubungan dengan ayat sebelumnya atau teks sebelumnya, yaitu 1-11 yang sudah kita bahas 9 session dalam kali yang lalu. Nah, setelah semua itu, ini petunjuk waktu, dan menunjukkan bahwa Yohanes memang menceritakan secara kronologis. Dan itu berarti bahwa cerita penyucian Bait Allah di sini memang terjadi setelah Yesus melakukan tanda pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam Yohanes 2, 1-11. Jadi ini masih memang ada hubungan sedikit dengan penjelasan minggu lalu ya. Nah, kalau penyucian Bait Allah ini sebetulnya terjadi pada akhir pelayanan Yesus,
seperti yang diceritakan oleh ketiga penulis Injil yang lain, maka ini menunjukkan bahwa Yohanes memang salah secara kronologis. Lain halnya, saudara, dengan pada waktu Injil Lukas menceritakan dalam tanda petik secara tidak kronologis. Saya berikan tanda petik berarti ini tidak sungguh-sungguh tidak kronologis ya, tapi kelihatannya. Nah, kalau kita bisa lihat ayatnya ada di sini Lukas 4 ayat 5 dan 9 dan juga Lukas 22 ayat 21, petunjuk waktu seperti itu tidak ada. Kata kemudian yang muncul di awal Lukas 4 ayat 5 dan 9 salah terjemahan. Dan dalam bahasa Yunani sebetulnya hanya berarti dan. Dan karena itu bukan merupakan suatu petunjuk waktu. Mari kita lihat ya di dalam Bible Box ya. Lukas 4, 5, dan 9. Ini pencobaan di padang gurun, di mana urut-urutan dalam Injil Matius berbeda dengan dalam Injil Lukas. Lukas 4 ayat 5. Ini terjemahan kita kemudian ya. Nah saudara, kalau urut-urutannya dalam Injil Matius itu dicobai dengan mengubah batu menjadi roti, ya disuruh mengubah batu menjadi roti, lalu dibawa ke hubungan bait Allah disuruh loncat, lalu dibawa ke gunung yang tinggi dan ditunjukkan semua kerajaan dunia dan dikatakan semua akan diberikan kalau dia mau sujud menyembah. Tapi dalam Lukas, yang ketiga itu diletakkan di tempat yang kedua. Dan yang kedua diletakkan di tempat yang ketiga. Apakah Lukas betul-betul salah kronologis? Saudara, kalau dilihat dari kata kemudian, ini memang kelihatannya begitu ya. Tapi saudara, kemudian sebetulnya tidak ada. Dalam terjemahan King James cuma N, dalam bahasa Yunani kai, dan itu bukan suatu petunjuk waktu. Jadi Lukas menceritakan 3 pencobaan. Dia mau membalik ceritanya, tapi dia tidak berkata bahwa yang kedua itu terjadi lebih dulu daripada yang ketiga dan balik dan sebagainya. Tidak ada. Ya, ayat 9 juga sama seperti itu betulnya. Ini ada kata kemudian. Tapi laki-laki mestinya N. Kai. Dalam bahasa Yunani. Jadi ini bukan suatu petunjuk waktu. Kalau kemudian ini betul-betul suatu petunjuk waktu. Jadi kelihatannya sederhana, tapi ini sebetulnya salah terjemahan, saudara. Ya, seolah-olah memang ada petunjuk waktu, padahal sebetulnya tidak. Demikian juga kalau kita lihat dalam Lukas 22 21, mari kita lihat ya. Lukas 22 21. Kalau kita lihat sebelum ayat ini ya. Ini dia melakukan perjamuan kudus kan? Jalan ya. 19-nya juga roti ya, perjamuan kudus ya. Dan dia tidak akan minum pokok anggur lagi dan sebagainya. Ini semua perjamuan kudus. Tapi ayat 21 ini, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Tidak ada petunjuk waktu di sini. Dan ini tidak berarti ayat ini terjadi setelah perjamuan kudus. Karena kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, mereka itu perjamuan Paskah, lalu Yesus mencelupkan roti ke dalam pinggan itu, menyerahkan kepada Yudas, dan tentu Yudasnya pergi. Jadi sebetulnya Yudas tidak ikut di dalam perjamuan kudus. Tapi kenapa dalam Lukas ini ceritanya ditaruh setelah perjamuan kudus, seakan-akan Yudas ikut. Tapi perhatikannya, ini cuma ada kata tetapi. But. Jadi tidak ada sebetulnya petunjuk waktu. Seandainya dikatakan sesudah itu, nah ini petunjuk waktu dan memang secara kronologis salah. Memang Lukas membalak-balik kronologis ceritanya, tapi dia tidak memberikan petunjuk waktu seakan-akan bagian ini terjadi setelah perjamuan kudus. Dia menceritakannya setelah perjamuan kudus. Dia punya tujuan tertentu apa saya tidak tahu, tapi yang jelas dia membalik ceritanya, tapi tanpa memberikan petunjuk waktu, dan itu sesuatu yang harus saudara perhatikan. Nah, sekarang kita melihat tafsiran dari Calvin tentang dia pergi ke Kapernaum. Dia turun ke Kapernaum. Jadi saudara, terjemahan dari Indonesia ini cuma sekedar pergi ya. Tapi terjemahan hurufiahnya nanti kita akan lihat sebetulnya went down. Turun ke Kapernaum.
Sang penginjil menyampaikan suatu cerita tambahan. Karena setelah memutuskan untuk mengumpulkan beberapa hal yang layak untuk diingat. Dan yang dihapuskan atau tidak diceritakan oleh ketiga penginjil Matius, Markus, Lukas ya. Ia menyatakan waktu pada saat peristiwa yang akan ia ceritakan terjadi. Karena ketiga penginjil yang lain juga menceritakan apa yang kita baca di sini, tetapi perbedaan waktu menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa yang mirip tetapi tidak sama. Jadi, pada dua kejadian, Kristus membersihkan bait Allah dari perdagangan yang egois atau menjijikkan dan sekuler atau tidak menghormati apa yang kudus. Sekali, pada waktu ia mulai melaksanakan tugasnya, ini dalam Injil Yohanes pasal 2 ini, dan pada waktu yang lain, ini yang diceritakan oleh ketiga penulis kitab Injil, pada waktu ia akan meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Jadi saudara, Yohanes pasal 2 ada pembersihan bait suci, ini yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Dan dalam Matius, Markus, dan Lukas ada lagi pembersihan bait suci. Itu bukan satu peristiwa yang sama. Itu ada dua peristiwa yang mirip tetapi berbeda. Jadi yang dalam Matius, Markus, dan Lukas pada akhir pelayanan Yesus. Perhatikan nomor pasalnya ya. Pasal 21, Markus pasal 11, Lukas pasal 19. Yang dalam Injil Yohanes pasal 2. Itu pada awal pelayanan Yesus. Jadi beda. Tapi hanya ini saja yang berhubungan dengan pelajaran minggu lalu. Sekarang kita melanjutkan dengan kata yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Dalam terjemahan kita, poin B ini, pergi ke Kapernaum. Semua King James, RSV, NIV, dan NESV menerjemahkan went down. Turun atau berjalan turun. Saya tidak tahu ya, dalam terjemahan Indonesia bolak-balik ya. Apakah dikatakan go up, went up, atau go down, went down. Selalu cuma dikatakan pergi begitu saja. Padahal up dan down itu sebetulnya ada pentingnya. Secara teologis tidak, ya, tetapi tetap ada pentingnya ya. Mari kita lihat komentar dari Bible Knowledge Commentary berkenaan dengan hal ini ya. Sekalipun Kapernaum ada di timur laut dari Kana. Timur laut itu antara timur dengan utara, ya sebelah sana. Kalau timur sebelah kanan kita, lalu utara sebelah atas, lah timur laut sebelah sini kan ya. Sekalipun Kapernaum ada di timur laut dari Kana, ia turun, dikatakan went down atau berjalan turun, karena penurunan dalam ketinggian tanah atau daerah menuju ke laut atau danau. Ya. Lalu demikian juga J.C. Ryle mengatakan hal yang kurang lebih sama. Ia turun atau berjalan turun ke Kapernaum. Keakuratan yang ketat dari tulisan Yohanes patut diperhatikan di sini. Karena adalah sebuah desa di daerah berbukit. Ya, karena berbukit ini ketinggiannya tinggi. Kapernaum adalah sebuah kota di pantai dari Danau Galilea pada suatu daerah yang sangat jauh lebih rendah dari Kana. Karena itu dikatakan bahwa Yesus turun atau berjalan turun. Nah, setelah saya akan tunjukkan petanya ya. Ya, ini sekedar pengetahuan umum saja. Mungkin tidak terlalu penting, tetapi ya ada baiknya juga kalau kita tahu daerahnya. Ini danau yang disebut Danau Galilea, dan entah kadang-kadang juga disebut danau atau Laut Tiberias ya. Tapi pokoknya inilah Danau Galilea itu. Nah, inilah letak dari Kana. Lalu Kapernaum ini di tepi danau ini di sini ya. Jadi saya melihat arahnya ke timur laut. Tapi Kana ini ketinggiannya tinggi. Ini ketinggiannya rendah di tepi danau. Jadi dia berjalan turun. Turun ini bukan urusan utara atau selatan, tapi turun karena ini ketinggiannya lebih tinggi. Misalnya saya berkata, saya turun dari Tretes ke Surabaya. Kalau dilihat di peta, saudara, Tretes itu sebelah selatannya Surabaya ya. Lalu kenapa saya berkata turun? Nah, saya tidak peduli selatan utaranya. Saya pedulikan ketinggiannya. Tretes itu saya tidak tahu persisnya, mungkin sekitar
600-an meter di atas permukaan laut. Nah, Surabaya di tepi pantai, jadi turun ketinggiannya. Tapi kalau utara selatannya naik sebetulnya. Tapi bukan itu yang dibicarakan sama seperti dalam peristiwa ini. Jadi ini Kana, ini Kapernaum. Jadi timur laut, tapi ini rendah elevasinya, ketinggiannya, maka dikatakan berjalan turun. Dan ini menunjukkan keakuratan dari penulis Injil ini di dalam menuliskan tentang hal itu. So, nanti kita akan melihat peta itu sekali lagi, tapi sekarang kita lihat dulu tentang kota Kapernaum ya, poin C ya. Pulpit Commentary mengatakan demikian. Ayat 12, transisi atau perubahan antara kehidupan pribadi dan kehidupan umum. Sebelum Tuhan kita memasuki kehidupan umum di Yerusalem, dia seakan-akan kembali untuk suatu waktu ke dalam pemencilan dari keluarganya. Satu Romawi ya, tempat dari kunjungan Tuhan kita. Sesudah ini ia berjalan turun ke Kapernaum. Kalian satu kecil. Itu adalah ibu kota Yahudi dari Galilea. Dan ini kota besar ya, beda dengan Kana yang kota kecil. Di bawah, di laut atau danau Tiberias atau Galilea. Suatu tempat penting dari perdagangan. 2, itu menjadi setelah Nazaret, rumah bagi Yesus, Matius 4 ayat 13. Itu disebut kotanya sendiri, Matius 9 ayat 1. Pada peristiwa dari kunjungan saat ini, ia telah datang secara langsung dari Nazaret setelah mujizat di Kana. 3, itu adalah suatu kota yang dihormati oleh pekerjaan dari banyak mujizat-mujizat. Nah, saudara, ini yang menjadi penekanan dari khotbah saya nanti ini ya. Kota Kapernaum ini diberikan mujizat-mujizat banyak. Diberi banyak, mestinya tanggung jawabnya besar. Tapi mereka tidak menanggapi. Nah, selanjutnya, tetapi sekalipun demikian, menonjol atau terkenal oleh suatu ketidakpercayaan yang sangat jahat atau keras kepala. Engkau Kapernaum yang ditinggikan ke surga, akan dibuang atau diturunkan ke neraka. Matius 11 ayat 23. Dan poin yang keempat, sekarang kota itu merupakan suatu reruntuhan. Dikenal sebagai Tel Hum. Tak tahu bacanya Ham atau Hum, saya tidak ngerti. Penafsir ini, Pulpit Commentary, bisa tahu ini dikenal sebagai Tel Hum atau Tel Ham ini. Tapi nanti kita akan melihat ada penafsir yang lain mengatakan bahwa tempat kota itu sekarang tidak diketahui dengan pasti. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Saya akan ajak saudara membaca ayat-ayat referensi yang diberikan ya. Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Saudara lihat konteksnya, saya akan melihat bahwa yang disebut kotanya sendiri adalah Kapernaum. Yesus itu lahir di Nazaret kan. Kenapa Kapernaum yang dikatakan kotanya sendiri? Karena dia menggunakan banyak waktu di kota ini, melakukan banyak mujizat, pengajaran, dan sebagainya di kota ini. Tapi kota ini menanggapi secara buruk. Dan karena itu ada kata-kata ini. Matius 11, 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah, kalau di sini saya terjemahkan ini dari terjemahannya King James, karena penafsir ini mengambil dari terjemahan King James. Memang dikatakan surga, di sini dikatakan langit. So, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, dibedakan antara langit dengan surga atau sky dengan heaven. Tapi dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, dua kata itu sama. Ya, Shamayim dan Uranos. Shamayim dalam bahasa Ibrani, Uranos dalam bahasa Yunani, itu bisa berarti langit ataupun surga. Jadi diterjemahkan surga atau langit itu tidak terlalu masalah. Tapi mengingat diturunkannya ini mestinya kalau dilihat konteksnya itu memang neraka. Maka sekalipun di sini pakai kata dunia orang mati, tapi dunia orang mati memang bisa diartikan neraka. Kontras dari neraka rasanya bukan langit ya. Rasanya adalah surga. Ini lebih cocok. Ya, jadi karena itu saya lebih setuju dengan terjemahan dari King James dalam hal ini. Sekarang Matius 4 ayat 12 dan 13.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau. Nah, laki-laki tempatnya persis kan di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Sekarang sudah tentang ayat ini, Albert Barnes memberikan komentar ya berkenaan dengan Matius 4 ayat 13. Ini komentarnya. Meninggalkan Nazaret karena orang-orang sekotanya mengusirnya dan menolaknya. Lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Ini panjang, tidak akan saya bacakan, saudara bisa baca sendiri. Lalu dia mengomentari kata-kata ini, datang dan tinggal di Kapernaum. Ini adalah sebuah kota di sudut barat laut, dari laut atau danau Tiberias atau Galilea. Nah, coba kita lihat Bible map-nya tadi lagi sekali ya. Sudut barat laut ya. Nah, ini kan danau Galilea ini. Nah, Kapernaum di sini. Jadi memang barat laut, saudara ya. Jadi kalau barat laut itu antara utara dengan barat. Barat itu di kiri, ini utara di atas. Nah, Kapernaumnya ini di barat laut. Jadi laki-laki saudara begitu apa ya? Persis begitu tepat gitu ya. Membicarakannya tidak asal ngawur saja lalu dicek tidak karu-karuan ya. Saya lanjutkan saudara. Kota itu tidak disebutkan dalam Perjanjian Lama, tetapi secara berulang-ulang disebutkan dalam kitab-kitab Injil. Sekalipun pernah sekali menjadi suatu kota yang terkenal dan suatu kota utama dari seluruh Galilea, lokasi yang ditempatinya sekarang tidak pasti. Nah, yang tadi bilang Telhum itu ya, sekarang ini bilang tidak pasti. Di tempat ini dan sekitarnya, Yesus menghabiskan bukan bagian kecil dari waktunya yang 3 tahun dari pelayanan umumnya. Jadi bukan bagian kecil, bagian besar dari waktunya yang 3 tahun dihabiskan di sini. Karena itu disebut kotanya sendiri, Matius 9 ayat 1. Di sini ia menyembuhkan anak laki-laki dari pegawai istana, Matius 4 ayat 47, ibu mertua Petrus, Matius 8 ayat 14, pelayan dari perwira, Matius 8 ayat 5 sampai 13, dan anak perempuan dari pejabat atau kepala rumah ibadat dalam Matius 9 ayat 23 dan 25. Jadi saudara, ini beberapa contoh saja menunjukkan mujizatnya banyak sekali di kota Kapernaum ini. Sudah kita lihat Bible-nya, map-nya tidak usah lagi sekarang. Sekarang J.C. Ryle sudah mengatakan demikian. Kapernaum kelihatannya telah menjadi tempat tinggal utama Tuhan kita di Galilea dalam sepanjang pelayanan di bumi. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, Matius 4:13. Tidak ada tempat di mana ia kelihatan telah mengerjakan begitu banyak mujizat. Dan tidak ada tempat di mana ia menyatakan suatu penghakiman yang begitu keras untuk ketidakbertobatannya dan pengabaian hak-haknya. Engkau Kapernaum yang ditinggikan ke surga akan dilemparkan ke bawah ke neraka, Matius 11 ayat 23. Merupakan suatu fakta yang menyolok atau menarik perhatian bahwa sekalipun Kapernaum adalah suatu tempat yang kaya dan penting pada zaman Tuhan kita, kota itu telah mati sepenuhnya dan dilemparkan ke bawah, sehingga bahkan situasinya pun tidak pernah ditemukan dengan pasti. Jadi penafsir ini cocok dengan yang kedua tadi, mengatakan lokasinya sekarang itu tidak pasti. Jadi saya tidak tahu penafsir yang pertama bisa mengatakan Telhum dan sebagainya, menunjukkan kepastian, saya tidak tahu bagaimana. Tapi kalau ini mengatakan tidak pasti, penafsir yang tadi juga mengatakan tidak pasti. Jadi kota yang tadinya penting, tapi karena mereka diberikan banyak mujizat dan pasti Yesus bukan melakukan mujizat saja seperti pelaku-pelaku mujizat KKR kesembuhan di Indonesia. Nah, Yesus mengajarkan firman. Ya, mereka juga mengajarkan firman yang pelaku kesembuhan, tapi firmannya sebetulnya bukan firman karena banyak sekali yang sesat dan tidak karu-karuan. Jadi saudara, kalau Yesus tidak mungkin dia mengajarkan Injil, mengajarkan firman secara benar, itu pasti. Selain banyak mujizat, banyak firman, banyak Injil, tapi tidak ada tanggapan yang memadai sama sekali dari kota Kapernaum, sehingga karena itu mereka dihancurkan. Saudara, ada dua hal yang ingin saya tekankan ya. Pertama, ancaman Tuhan bukan hanya sekedar gertak sambal ya. Ada banyak orang tua sering gertak sambal. Dan ini buruk ya.
kamu lakukan itu tak samplek ya. Tapi anaknya lakukan itu, dia lalu ketawa-ketawa. Saudara, ini sesuatu cara mendidik anak yang sangat buruk. Jangan ngancam kecuali saudara betul-betul melakukan. Dan kalau ngancam juga jangan yang aneh-aneh. Kamu lakukan itu jojo garpu, tusuk garpu. Nah, kalau seperti ini dilakukan, saudara tidak mungkin betul-betul nusuk garpu kecuali saudara gila. Jadi ngancam yang masuk akal. Dan kalau memang dia tidak taat, lakukan ancaman saudara. Gertak sambal sekali, 2 kali saja, cukup anak itu belajar. Oh, orang tua aku kalau ngancam cuma omong doang. Tidak ada gunanya. Tidak peduli aku diancam apapun. Dan ini merupakan jalan yang sangat pasti untuk merusak anak saudara. Tapi kalau Tuhan ngancam, bukan seperti orang tua yang ngancam yang asal cuma gertak sambal saja, sama sekali tidak. Dia sudah mengancam, kamu ditinggalkan ke langit, kamu akan dilemparkan ke bawah ke neraka. Itu menunjukkan bahwa ancaman dia bukan gertak sambal, karena dalam faktanya kota ini hancur sedemikian rupa, dan memang situasinya pun tidak pernah ditemukan dengan pasti. Padahal dulunya kota yang begitu megah, kota yang salah satu kota yang terhebat di Galilea. Saudara, kasus kota Kapernaum ini pada waktu saya mempelajari bagian ini, saya teringat suatu kota yang lain yang saya juga pernah pelajari. Dan keadaannya mirip dengan Kapernaum. Memang nanti ada perbedaannya yang akan saya tunjukkan. Tapi pada bagian ini saya tekankan persamaannya antara Kapernaum dan kota Efesus. Itu adalah poin A. Kota Efesus adalah kota yang besar pada zaman itu. Dan bahkan merupakan kota terbesar dari provinsi Asia. Yang kedua poin B. Gereja Efesus didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Seperti Paulus, Priscilla, dan Aquila. Sekalipun 2 orang ini sebetulnya orang biasa, tapi ingat ya, dalam Kisah Rasul pasal 18, mereka mengajari orang yang lulusan sekolah teologi, yaitu Apolos, sampai Apolos menjadi orang yang sangat berhasil. Lalu Timotius juga melayani di kota Efesus ini. Dan yang terakhir, Rasul Yohanes. Bayangkan, saudara, ada kota dilayani oleh orang-orang seperti ini. Mestinya kota itu hebat sekali kan, mestinya. Nah, gereja ini didirikan oleh Paulus, ini menurut penafsir ini, yang bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila singgah di sana dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Pada sekitar tahun 52 Masehi, Kisah 18 ayat 16. Paulus lalu meninggalkan Efesus, sedangkan Priscilla dan Aquila tetap di Efesus. Kisah 18, 20, dan 21. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa pendiri gereja Efesus bukan Paulus, tetapi Priscilla dan Aquila. Ini lihat dalam halaman 37, tapi tentu saja saya tidak setuju dengan dia. Pendirinya tetap adalah Paulus, saudara ya. Lalu dalam perjalanan misionarisnya yang ketiga, Paulus singgah ke Efesus lagi dan melayani gereja ini selama kira-kira 3 tahun. Bandingkan Kisah 19 ayat 1 sampai 8, 10, 22, dan Kisah Rasul 20 ayat yang ke-31. Nah, itu Priscilla dan Aquila. Nah, sekarang saudara, selain Paulus, Timotius juga pernah melayani di sana. Ini didapatkan dari tradisi. Tradisi itu cerita turun-temurun dari mulut ke mulutnya. Yang dimaksudkan dari tradisi di sini suatu istilah dalam dunia teologi atau dunia buku tafsiran, dan itu bukan kayak kebiasaan begitu ya, tapi cerita turun-temurun dari mulut ke mulut, dikontraskan dengan suatu cerita yang dituliskan sehingga ada tulisan, ada bukti tulisan. Kalau tradisi tidak ada bukti tulisan, cerita turun-temurun bapak ke anaknya, ke cucunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi juga dari 1 Timotius 1 ayat 3 dan seterusnya, saudara memang bisa melihat Timotius memang juga pernah melayani di sana. Lalu Rasul Yohanes juga pernah tinggal dan melayani di Efesus. Tapi ini tidak ada sama sekali diceritakan dalam kitab suci dan hanya dinyatakan oleh tradisi. Mau dipercaya baik, mau tidak dipercaya baik. Tetapi seorang penafsir yang bernama Robert H. Mounce bahkan mengatakan bahwa di antara para tokoh yang pernah melayani kota Efesus ini,
Rasul Yohanes adalah yang paling dekat dengan kota itu. Bayangkan ya, Rasul itu cuma 11, tambah Paulus 12. Dua Rasul melayani di sini, mas tambah Timotius lagi, tambah Priscilla dan Aquila. Betul-betul kota ini mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Mendapatkan sesuatu yang bukan main hebatnya. Sekarang saudara, apa perlunya kita tahu bahwa gereja Efesus ini didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu? Perlunya adalah supaya kita waspada. Kalau gereja Efesus yang didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang luar biasa itu saja bisa mengalami hal ini, lebih-lebih gereja kita atau gereja saudara. Gereja kita yang melayani Budi Asali. DKIN Revival yang melayani Ezra Alfred Soro. GRI yang melayani Stephen Tong. Saudara, ada apanya sih Budi Asali, Ezra, Stephen Tong dibandingkan dengan Paulus, Yohanes, Timotius, dan Priscilla dan Aquila? Sebetulnya kita tidak ada apa-apanya. Tapi gereja Efesus yang dilayani tokoh-tokoh yang jauh lebih hebat itu bisa hancur tidak karu-karuan. Apalagi gereja kita yang cuma dilayani oleh orang-orang yang tidak ada artinya dibandingkan dengan rasul-rasul itu. Sekarang kita masuk poin C. Tapi gereja ini kehilangan kasihnya yang semula. Bahwa gereja ini pernah punya kasih yang semula, first love, ya, kasih yang pertama itu. Kalau dua orang cinta-cintaan pada waktu permula-mulaan, wah kasih yang menggebu-gebu, itu yang dibicarakan ya. Dan ini kasih mereka kepada Tuhan itu seperti itu pada waktu semula. Tapi setelah lama, gereja ini kehilangan kasih yang semula, merosot, dan ditegur oleh Kristus. Ada dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saya tidak mau kita cuma melihat hal-hal buruk dari gereja Efesus ya. Sebetulnya ada banyak hal-hal yang sangat baik dalam diri gereja Efesus ini. Dan semua ini dipuji oleh Kristus. Ini Kristus bersikap fair ya. Yang bagus dipuji. Yang jelek, dia kritik. Dia celah, dia ancam. Kalau mari kita lihat bagusnya dulu ya. Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, kata-kata ini perlu sangat dicamkan. Nanti muncul lagi di sini, aku tahu. Ya. Jadi saudara, apakah kita orang Kristen individu atau suatu gereja secara kolektif atau hamba Tuhannya dan sebagainya? Ini sesuatu yang penting kita camkan. Kristus itu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Kamu melakukannya secara baik dan sungguh-sungguh, aku tahu. Kamu melakukannya secara buruk dan asal-asalan, aku tahu. Kamu melakukan dengan tulus, aku tahu. Kamu melakukan dengan munafik, aku tahu. Kamu melakukan dengan motivasi apa, aku tahu. Manusia bisa tidak tahu? Manusia bisa ditipu? Kristus tidak bisa. Sekarang mari kita perhatikan. Ya, dengan dia tahu segala yang kita lakukan. Kita seharusnya mikir ya. Setiap dalam melakukan pelayanan atau apapun memberikan persembahan, seakan-akan Kristus ada sebelah saudara, dan melihat secara langsung dan jelas apa yang saudara lakukan itu, motivasi di dalam diri kita, semua dia tahu, dia lihat semua. Sekarang saya lanjutkan, kita baca semua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi ini sesuatu yang dipuji oleh Kristus. Mari kita soroti sedikit-sedikit ya. Poin pertama yang dipuji adalah jerih payah. Ini ya, jerih payah di atas ya. Jadi saya bahas menurut urutan daripada seksi ini ya. Jerih payahmu. Beliau memberikan komentar demikian. Kristus yang telah bangkit memuji jerih payah mereka. Kata yang dipakai adalah kopos.
Dan itu adalah kata favorit dalam perjanjian baru. Trivena, Trifosa, dan Persis nama orangnya, semua bekerja keras dalam Tuhan. Roma 16 ayat 12. Satu hal yang diklaim oleh Paulus adalah bahwa ia bekerja lebih keras dari semua. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ia takut orang Galatia akan tergelincir ke belakang. Backsliding gitu ya. Dan jerih payah atau susah payahnya menjadi sia-sia. Galatia 4 ayat yang ke-11. Dalam setiap kasus, dan ada banyak yang lain, kata yang dipakai adalah kopos atau kata kerja kopian. Karakter khusus dari kata-kata ini adalah bahwa mereka menggambarkan jenis jerih payah yang menggunakan segala sesuatu dari pikiran dan otot. Bukan cuma jerih payah pakai otot, ngangkat kursi itu pakai otot. Saudara mungkin ngangkat kursi gereja, noto kursi gereja, meja dan mimbar dan sebagainya pakai otot. Tapi saudara, bukan cuma itu yang dibutuhkan ya. Tapi ini menggunakan pikiran dan juga otot. Itu jerih payah. Saudara, apakah saudara berjerih payah dalam melayani Tuhan? Atau santai-santaian saja? Perhatikan kata-kata Barclay ini ya, yang warna biru ini ya. Jalan Kristen bukanlah untuk orang yang takut untuk berkeringat. Kalau saudara tidak mau berjerih payah, maunya santai-santaian saja, dan banyak pendeta seperti itu, persiapan khotbah saja tidak mau soro-soro, asal-asalan saja, juga satu khotbah dibawa kemana-mana. Tidak apa-apa satu khotbah dibawa kemana-mana kalau dia membuat khotbah yang lain juga. Tapi dia memang malas membuat khotbah, lalu satu khotbah dibawa kemana-mana, dan gerejanya sendiri cari pengkhotbah lain, khotbah di sana. Toh dia dapat HR yang sama. Saudara, ini pengkhotbah atau hamba Tuhan yang tidak mau berjerih payah. Dan seorang Kristen harus berjerih payah untuk Kristus. Dan bahkan jika jerih payah secara fisik tidak mungkin dilakukan, ia masih bisa berjerih payah dalam doa. Kalau saudara sakit atau apapun, dan tidak bisa berjerih payah untuk Kristus, dalam belajar firman, dalam segala hal yang seperti itu, maka saudara masih bisa berjerih payah di dalam doa. Selama pikirannya masih berjalan dengan baik, maka bisa berjerih payah di dalam doa. Tapi yang jelas saudara, dari kutipan William Barclay ini kita melihat orang Kristen, lebih-lebih hamba Tuhan, dituntut untuk berjerih payah. Dan jalan Kristen bukanlah untuk orang yang takut untuk berkeringat. Kan saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Hal yang kedua yang dipuji dari gereja Efesus adalah ketekunanmu. Saudara, John Stott mengatakan bahwa gereja Efesus ini mendapatkan oposisi lokal. Karena apa? Poin A, gereja Efesus atau kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama. Dan agama yang lain tentu tidak senang. Biasa. Ya. Poin B, salah satu pusat penyembahan kaisar di provinsi itu kota Efesus. Dan poin C, kota itu merupakan pusat penyembahan kepada seorang dewi yang disebut Diana atau Artemis. Itu ada dalam Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai dengan 40. Saudara bisa baca sendiri. Tapi sekalipun mendapatkan oposisi lokal, mereka tetap bertekun. Dan ini menyebabkan gereja atau orang Kristen Efesus dibenci oleh banyak orang di sana. Dan bahkan diboikot sehingga kehilangan langganan dalam bisnis. Nah, bayangkan ya. Kalau saudara diboikot sampai seperti ini, kehilangan langganan dalam bisnis, dan bahkan mendapatkan problem dalam berbelanja. Bahkan mungkin ada penganiayaan secara fisik terhadap orang Kristen di Efesus. Tapi menghadapi semua itu, mereka tetap bertekun. Ada orang yang tidak menghadapi problem sebanyak itu saja, tidak bertekun kok. Tapi orang Efesus ini menghadapi banyak problem seperti itu, mereka bertekun. Mari kita tiru mereka dalam hal ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Ini pujian yang aneh ya. Tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Itu merupakan pujian dari Kristus. Nah di Facebook itu kalau saya malah kepada nabi palsu. Dan saya gunakan kata-kata yang kasar terhadap mereka.
Orang menghakimi saya malah mengatakan jangan menghakimi dan sebagainya dan sebagainya. Ini omong kosong orang yang nggak pernah belajar Alkitab. Lihatlah ya, bagaimana orang-orang Efesus itu pada saat waktu tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, mereka dipuji. Dan mari kita lihat lanjutannya ya. Poin A ini yang disebut sebagai orang jahat di sini bukan seadanya orang jahat seperti penjahat, perampok, maling atau apapun, tetapi ini jahat secara rohani ya. Rasul-rasul palsu dan para pengajar sesat itu. Saudara, ini sesuatu yang harus diwaspadai ya. Pengajar sesat itu lebih jahat dari pembunuh. Kalau kita tidak menentang, tapi pembunuh kita tentang. Karena ada pembunuh kita setuju dimasukkan penjara. Pengajar sesat, kita menggunakan hukum kasih. Tidak bisa lebih goblok. Tapi ingat juga ya, pengajar sesat itu ada yang ketara sesatnya. Pada zaman abad pertama, ada orang-orang seperti itu yang percaya gnosticism dan sebagainya. Kesesatannya itu betul-betul gila. Zaman sekarang juga ada model kayak Tewuh dan sebagainya. Sesatnya itu gila. Tapi saudara sadari ya, sesat itu justru kalau terang-terangan seperti itu, atau seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatakan Yesus itu sudah bereinkarnasi menjadi seorang perempuan di China. Itu sesat yang kelihatan nyolok. Menurut saya, sesat yang kelihatan nyolok itu tidak berbahaya. Justru sesat yang kelihatannya tidak sesat, itu yang berbahaya. Kelihatannya domba padahal serigala, itu yang tidak berbahaya. Orang sesat yang ada dalam kalangan Protestan, orang sesat yang ada dalam kalangan Reform, ngakunya saja Reform, tetapi tidak peduli pada ayat Alkitab dalam debat, itu orang sesat sebetulnya. Dan yang seperti itu, orang-orang tertentu menganggap itu orang internal, orang dalam. Bapak menghadapi bidat-bidat. Itu Deki mengatakan demikian. Saya juga menentang bidat. Cuma menurut saya, dia tidak sadar ada bidat di dalam Reform. Mengaku sebagai Reform, padahal bidat. Orang seperti itu harus lebih ditentang. Dan karena saya tidak gubris sedikit pun kata-kata Deki dalam urusan itu, dan saya tetap gempur orang yang saya anggap sebagai bidat. Dengan alasan, bukan karena dia tidak percaya limited atonement, tetapi karena dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Diajukan firman Tuhan apapun dibuang, tidak digubris sama sekali. Itu bukan modelnya orang Kristen, jangan lagi hamba Tuhan. Jadi saudara, orang Kristen itu memang sebetulnya bukannya harus menjauhi seadanya orang jahat, saudara ya. Karena jika demikian, lalu siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Tidak. Tapi dilawan kalau ada bidat dan sebagainya. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa para pengajar sesat ini disebut sebagai orang jahat. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang sekalipun tahu bahwa pendeta-pendeta tertentu mengajarkan ajaran sesat, tapi tetap bersimpati kepada mereka dengan alasan bahwa mereka hidup saleh dan bahkan membanggakan kesalehan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu ini ya, khususnya dalam kalangan liberal begitu ya, dan ada juga dalam sekte-sekte yang lain, dalam saksi Yehova dan sebagainya, itu wah, membanggakan kesalahan mereka dan kelihatannya memang seolah-olah hidup saleh. Tapi saudara, ini adalah omong kosong yang terbesar. Bahwa mereka menyesatkan orang, itu sudah jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang jahat. Dan kalaupun dalam hal lain, mereka kelihatannya saleh, itu pasti hanya karena mereka pandai bersandiwara. Dengan kata yang lain, mereka munafik. Jangan bodoh dibodohi dengan munafiknya mereka. Ada nabi palsu yang munafiknya begitu hebat, jago luar biasa, ranking satu dunia kalau memanipulasi orang.
Dusta kiri, dusta kanan tanpa orang tahu karena lihainya yang luar biasa orang itu. Dan saudara, kita perlu kepekaan dari Tuhan. Dan kita mesti minta dalam hal itu supaya kita bisa membedakan bukan bidat, bukan hanya bidat yang kelihatan sebagai bidat. Itu bidat yang kelihatan sebagai domba. Bahkan kelihatan sebagai gembala. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang jauh lebih membahayakan. Musuh di luar dibandingkan musuh di dalam jelas jauh lebih berbahaya musuhnya di dalam. Harus lebih kita hati-hati dan harus lebih kita lawan. Dan karena itu saya melawan habis-habisan. Mereka mau melawan bidat di luar, silahkan. Saya melawan musuh yang saya anggap ada di dalam dan cuma bersandiwara. Kalau kita masuk poin B, perhatikan bahwa gereja Efesus di sini dipuji karena ketidaksabarannya terhadap orang-orang jahat atau rasul-rasul palsu itu. So, pujian Rasul Yohanes ini juga pujian Kristus ya. Karena Rasul Yohanes mendapatkan ini dari Kristus. Pujian Rasul Yohanes terhadap ketidaksabaran gereja Efesus dalam menghadapi rasul-rasul palsu ini cocok atau sejalan dengan celaan Rasul Paulus terhadap kesabaran orang Korintus dalam menghadapi pengajaran sesat. Pengajar sesat, ya, orangnya yang dimasukkan. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, dia memarahi mereka. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jelas-jelas orang itu mengajarkan ajaran sesat, tapi orang Korintus sabar saja. Dan Paulus menegur, mencela mereka dengan kata-kata ini. Kalau Yohanes sebaliknya, tapi sejalan memuji ketidaksabaran orang Efesus terhadap rasul-rasul palsu. Ya saudara, kalau ada ajaran sesat dan kita sabar, itu dosa. Kalau ada ajaran sesat dan kita marah, itu bagus. Ini ajaran Alkitab. Kalau saudara sendiri mendengar ajaran sesat, saudara marah atau tidak? Diam, itu bisa berbau suatu restu kepada ajaran sesat. Jadilah orang yang vokal. Ada ajaran sesat, bahkan ada kesalahan, ngomong. Salah, sesat, aku udah setuju. Berikan dasar ini. Perkara orang itu bertobat atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi setidaknya kita sudah bicara. Dan kalau dia tidak percaya, orang lain memungkinkan percaya. Tidak peduli, saudara, kalau mengaku segala berkata, kamu berikan 1000 ayat, kamu berikan 1 juta ayat, tidak bakal saya anggap. Saya tidak peduli dia tidak menganggap. Dia mau masuk neraka, silahkan ya masuk neraka. Tapi saya melihat orang-orang lain ada banyak yang menganggap. Biarpun saya tidak sampai memberikan 1000 ayat. Tapi saya memberikan argumentasi dan sebagainya. Saya melihat banyak orang lain yang menganggap. Dan lalu percaya limited atonement, dari tadinya tidak percaya pada doktrin itu. Jadi saudara perhatikan bahwa pada waktu kita debat dan sebagainya, lawan debat kita tidak mau percaya, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi ingat juga ada pendengar, penonton banyak ini, orang-orang ini bisa menjadi sasaran kita pada waktu kita mencela kesesatan itu, menunjukkan dengan argumentasi dan sebagainya. Kenapa peduli dengan nabi palsunya? Nabi palsu bertobat itu memang bisa, tetapi kemungkinannya 1 dari 1 miliar. Luar biasa kecil kemungkinannya. Tapi orang-orang banyak itu sangat penting. Jadi saudara debat di Facebook. Kalau orang yang dengan siapa kita berdebat tidak mau bertobat, tidak usah peduli. Yang ngelihat, yang baca itu banyak. Dan itu sasaran kita. Sekarang kita masukkan poin C ya. Apa maksudnya mereka tidak dapat sabar atau tidak tahan dan tidak menoleransi orang-orang jahat? Albert Bahn berkata demikian, yaitu mereka tidak mempunyai simpati dengan doktrin atau praktek mereka. Mereka sepenuhnya menentang orang-orang itu. Mereka tidak menyetujui atau memberi muka kepada orang-orang itu.
tetapi dengan segala cara menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai persekutuan dengan orang-orang jahat itu. Ini sesuatu yang perlu dicamkan ya. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah tahu sesat. Apalagi nabi asli lalu bergaul dengan orang yang nabi palsu. Saya punya WA-nya saja saya delete, saudara. Tempo hari ada satu hamba Tuhan yang banyak WA dengan saya pernah diundang khotbah di gereja dia dan sebagainya. Lalu dia kena masalah pencabulan anak dan masuk penjara. Saya delete WA-nya. Saudara, bukan saya bersikap seperti orang Farisi, holier than thou attitude. Itu bukan itu maksudnya. Sikap itu munafik, sikap itu tidak baik. Tapi memang, saudara, kalau seorang kita lihat, ini orang hamba Tuhan, melakukan hal model semacam demikian, lebih baik saya tidak bergaul dengan dia. Lalu kenapa kadang ada hamba Tuhan yang foto bareng, masukkan WA, masukkan di Facebook, dengan seorang yang nabi palsu, bahkan nabi palsunya diundang khotbah di gereja dia. Mau jadi apa, saudara? Orang luar akan melihat, oh, orang ini diundang di gerejanya Pak Budi misalnya, saya ngundang deh. Misalnya, saya tidak mau ngundang. Diundang di gerejanya Pak Budi. Berarti Pak Budi pasti ya menganggap orang itu tidak terlalu buruk. Lalu orang-orang banyak mendengar ajaran si nabi palsu dan akhirnya disesatkan. Saya yang bertanggung jawab karena saya ngundang. Saudara, jangan anggap enteng hal model semacam demikian. Ini luar biasa buruk, saudara. Apa gunanya ngundang nabi palsu? Tidak peduli mereka punya keistimewaan sehebat apapun, buang mereka. Orang tidak bisa bersatu dengan gelap. Sekarang saya lanjutkan ya. Bandingkan dengan 2 ayat di bawah ini. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi ketemu bidat itu mestinya dinasehati. Dinasehati itu bisa halus-halusan, bisa dengan keras, dengan debat, bisa. Kalau sudah, hendaklah engkau jauhi. Bukannya malah diundang khotbah. 2 Yohanes 10:11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini ajaran benar ya, tidak bawa ajaran benar, berarti dia penyesatnya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Perhatikan ya, Alkitab ini wah, ekstrim ya. Kalau saudara menganggap saya itu ekstrim dalam sikap saya terhadap nabi palsu, Rasul Yohanes ini lebih ekstrim lagi. Jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Memberi salam itu kalau cuma hai gitu, tak mungkin tidak apa-apa. Tapi God bless you kepada seorang nabi palsu tidak pernah boleh. Shalom itu sama saja, tidak pernah boleh. Lah, kalau saudara undang nabi palsu khotbah di gereja saya, saudara, dia mau khotbah shalom, wah semua jemaat nyaut shalom. Termasuk saudara mengatakan shalom kepada seorang nabi palsu, saudara munafik atau dusta atau serius? Kalau serius, saudara gila. Munafik atau dusta, saudara berdosa bersama jemaat saudara. Ya saudara, jangan terima dia di rumahmu. Mana bisa jangan terima dia di rumahmu, lalu terimalah dia di gerejamu. Dan jangan memberi salam. Kalau dia diundang khotbah di gereja, tidak dikasih salam, gimana? Dan perhatikan ancamannya di bawah ini. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau nabi palsu, saudara baik, saudara berbuat baik apapun kepada nabi palsu, saudara mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Dalam grup saya katakan, kalau itu nabi palsu orang sesat, jangan tonton video YouTube-nya dia.
Kalau sangat kepingin nonton, download dulu, lalu baru tonton. Supaya dia tidak mendapat uang dari saudara. Karena itu sama dengan nyumbang nabi palsu, sama dengan nyumbang setan. Dan kalau saudara memberi salam saja mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Sekarang saudara memberi uang kepada dia melalui YouTube. Apa saudara mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat? Nah, ayat yang kontras di sini ya. Ya kontras ya sejalan. Mari kita lihat Matius 10, 41, 42 ya. Matius. Barang siapa menyambut seorang nabi, nabi asli ya, sebagai nabi. Kita sambut nabi itu sebagai nabi, jadi tidak peduli dia itu apa, karena nabi, maka kita sambut. Ya, dia akan menerima upah nabi. Yang nyambut dia dapat upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Karena saya bantu Mangku Ardi dengan galang dana. Padahal Mangku Ardi itu kalau mau bicara secara jujur tidak ada apa-apanya. Bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang kaya, bukan seorang yang punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Tapi dari semua kata-kata dia dan ya tulisan dia dan sebagainya, saya anggap dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena itu saya merasa saya harus berusaha menolong. Makanya saya galang dana. Saya menyambut seorang benar sebagai orang benar. Dia akan menerima upah orang benar. Tapi sekarang kembali, ya itu atas itu, maaf bukan kebalikannya benar ya. Ayat 42 ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Jadi alasannya bukan karena orang itu bagaimana, tapi hanya karena orang itu orang Kristen, orang yang percaya Kristus. Karena itu kita berbuat baik, berarti kita berbuat baik demi Kristus. Hanya beri air sejuk secangkir. Tapi ingat ya, sikon di sana itu panas dan air sukar dapat, dikasih air sejuk secangkir itu pemberian yang sebetulnya sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat dihargai. Maka kata-kata Tuhan selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kembali kepada khotbah kita tadi, kalau kita berbuat baik kepada orang yang nabi palsu, di sini ada ancaman. Kamu dapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Tapi sebaliknya, orang yang percaya kita berbuat baik, atau kepada seorang hamba Tuhan kita berbuat baik, karena dia hamba Tuhan, karena dia orang percaya, kita akan diberikan upah. Karena itu saudara, selalu mikir ya, dalam berbuat baik, dalam berbuat jahat, dan sebagainya. Ini karena alasan apa? Berbuat baik hanya sekedar berbuat baik, itu ada upahnya mungkin, tetapi tidak terlalu banyak. Karena motivasinya yang Tuhan inginkan berbuat baik kepada orang Kristen karena dia percaya Kristus. Dan di sini kalau kepada seorang nabi palsu, kita dalam tanda petik berbuat jahat. Tidak terima dia dalam rumah dan sebagainya, bukan hanya dalam masa pandemi. Nah, saudara, saya menerima para saksi Yehua kalau mereka mau minta datang. Kalau saya memang ada waktu, saya terima. Akan undang mereka. Tapi lain, saudara. Menerima dan menerima itu ada dua. Saya menerima, saya ajak debat habis-habisan. Nah, saya debat 5 jam dengan saksi Yehova. Tidak saya kasih minum. Saya tidak mau kasih minum. Bukan urusan pelit air, tidak. Kalau saya kasih minum dia, enak ya. Keluar, nanti dia bisa nginjil lagi dengan injil sesatnya pada orang-orang lain. Biar saja suaranya habis, dia tidak bisa nginjil di luar. Biar duitnya habis untuk beli minuman. Saya tidak mau kasih. Jangan. Ya, saya lakukan supaya dia tidak bisa menyebarkan ajaran sesatnya. Dan karena itu, saya tidak ada masalah dengan memberi dia air minum, bahkan memberikan dia lebih bagus, es campur ke apa? Boleh. Tapi karena saya tahu dia pengajar sesat, tidak mau. Kan saya lanjutkan sudah ya. Homer Haley,
Dalam zaman di mana kita membanggakan diri kita sendiri karena toleransi dan kompromi, sikap ini kelihatannya fanatik dan tidak bertoleransi. Jelas, saudara. Ini masuk YouTube, masuk Facebook dan sebagainya, pasti ada banyak orang yang maki-maki saya, Pak Budi itu fanatik, membuta, sakarap mula. Dia berkata, fanatik tidak bertoleransi, ya. Tetapi ini adalah sikap tidak bertoleransi yang dipuji oleh Tuhan. Kalau saya ditanya fanatik, saya berkata, ya. Ya tergantung, fanatik itu diartikan bagaimana, saudara. Ya, kalau fanatik yang membuta, nyerodok seperti banteng seperti itu lain ceritanya. Tapi fanatik dalam arti saya berkobar-kobar mentaati firman Tuhan. Dalam urusan ini mati-matian, tidak peduli celah orang, saya tetap lakukan. Soalnya fanatik, tapi fanatik yang benar. Dia menggunakan fanatik dalam arti yang negatif, saya menggunakan fanatik dalam arti yang positif. Karena dia berkata tidak, saya berkata iya. Tapi kalau tidak bertoleransi, itu sama artinya antara dia dan saya, maka memang iya, tidak bertoleransi. Saudara, kita bertoleransi itu sebetulnya dengan agama lain dan orang beragama lain itu hanya dalam arti kita tidak menghina agamanya dan kita tidak melarang dia pada waktu dia mau beragama lain atau mau mengambil suatu sekte yang sesat. Ya sudah, kalau dia mau maksa, kita tidak punya hak untuk gunakan kekerasan, maksa dia dari kesalahan. Itu tidak bisa dilakukan juga. Tapi zaman orang-orang sekarang ini, saudara, mereka merasa toleransi itu sebetulnya bukan toleransi bagi saya, itu kompromi. Harus baik kepada semua orang. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja, di mana ada orang percaya dalam Alkitab, yang imannya bagus, rohaninya bagus, yang beramah tamah dengan seorang nabi palsu, apalagi yang tegar tengkuk. Tidak ada, saudara. Elia sikapnya bagaimana waktu pertandingan menurunkan api dengan dewa-dewa Baal itu? Apa itu nabi-nabi palsu dari dewa Baal? Mereka minta berdoa, teriak-teriak, nggak dapat apinya. Panggil lebih keras, dia mengejek. Tidak bayangkan seorang nabi mengejek, panggil lebih keras. Barangkali dewa tidur, barangkali bepergian. Dia kurang ajar ya. Bolehkah seorang hamba Tuhan kurang ajar seperti itu? Boleh. Kalau terhadap nabi palsu. Yang menyuruh kita bersikap baik itu siapa? Alkitab mana? Kalau kasih. Kalau kita bersikap baik terhadap orang yang sesat, kita seakan-akan merestui buruk terhadap orang sesat itu sendiri. Itu buruk terhadap orang yang melihat. Dia anggap kita pro. Dia anggap yang sesat itu tidak sesat. Itu bahaya. Makanya kalau saya selalu terang-terangan, saya kata gila, bodoh, dan macam-macam omongannya seperti itu. Anjing lah. Babi. Itu bahasa kita. Yesus sendiri mengatakan ular beludak. Bodoh digunakan terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan orang salahkan saya kalau saya melakukan hal itu. Saya lanjutkan. William R. Newell mengizinkan orang yang diketahui sebagai orang jahat ada dalam persekutuan atau bahkan dalam jabatan adalah sesuatu yang umum saat ini. Tetapi itu adalah pengkhianatan terhadap Kristus. Dengan saya ekstrim, saya fanatik, dan sebagainya. Mengizinkan orang yang diketahui sebagai orang jahat ada dalam persekutuan atau bahkan dalam jabatan adalah sesuatu yang umum saat ini, tetapi itu adalah pengkhianatan terhadap Kristus. Kalau nabi palsu diundang khotbah di gerejanya, itu apa namanya? Saya tahu ada orang liberal, jelas-jelas liberal, karena saya tahu sendiri bentrok dengan dia. Dulu, sekarang sudah enggak. Mati barangkali sudah, saya enggak tahu. Moga-moga lah mati. Bagi nabi palsu itu pikiran saya cuma
Atau dia bertobat atau mati. Tidak bertobat lebih baik cepat mati. Nah dulu saudara, orang liberal ini karena dia pintar Islamologi, dipakai oleh sekolah-sekolah teologi yang dianggap sebagai Injil dan Alkitabiah. Hanya ngajar Islamologi. Lalu dia orang liberal, saudara. Kalau pikirkan ya, untuk apa mahasiswa teologi belajar Islamologi? Sebetulnya untuk mengerti Islam sedemikian rupa sehingga bisa nginjili Islamnya. Tapi kalau pengajar Islamologi itu adalah orang liberal, apakah dia peduli pada penginjilan? Orang liberal itu tidak ada nginjil. Injilnya injil social gospel. Pergi, bagikan makanan, pakaian, pulang. Itu penginjilan mereka. Mereka tidak dapat berita apapun. Nah, kalau orang liberal mengajarkan Islamologi, sudah pasti ajarannya tidak mengarah kepada penginjilan. Jadi apa maunya? Betul-betul bodoh. Lebih baik pakai dosen yang tidak terlalu pintar dalam dunia Islamologi, mengerti sedikit-sedikit, tapi orangnya injili, itu pasti akan lebih bermanfaat daripada memakai orang liberal yang ahli Islamologi, tapi liberal dan tidak injili. Dan itu merupakan pengkhianatan terhadap Kristus. Saudara, apakah saudara berhubungan dengan seorang nabi palsu? Atau mempunyai seorang teman nabi palsu? Yang repot kalau suami istri, saudara ya. Lalu salah satu orang Kristen sejati, lalu satunya nabi palsu. Wah, ini repot nih, saudara. Bagaimana nih? Ya salah dari semula. Kenapa dari semula bisa jadi seperti itu? Kan kita lihat dari poin yang keempat ya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini mungkin menunjukkan bahwa para rasul palsu itu melakukan penyesatan secara sadar dan sengaja. Jadi mereka tahu bahwa ajaran mereka itu salah atau sesat, tapi mereka tetap mengajarkannya mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan dari semua itu. Memang jelas saudara bahwa dalam dunia ini ya ada penyesat yang melakukan penyesatan secara tidak sadar. Tidak disengaja. Dia pikir ajarannya benar. Padahal sesat. Ya, sudah bisa melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 2 dan Roma 10 ayat 2. Jadi betul-betul mereka mengira bahwa apa yang mereka ajarkan memang benar. Tapi saudara, jelas bahwa juga ada penyesat yang melakukannya secara sadar dan sengaja. Nah, sadar dan sengaja. Lalu orang-orang ini, orang Efesus mencobai mereka. Lalu mereka tahu, oh pendusta orang-orang ini. Mereka sadar, mereka sengaja, berarti mereka dusta. Yang ajarkan teologi kemakmuran itu ya. Mereka tidak percaya kalau mereka betul-betul yakin dengan ajaran mereka sendiri. Saya tidak percaya kalau mereka itu percaya bahwa orang percaya Yesus itu bakal betul-betul pasti jadi kaya. Mereka mengajarkan itu demi keuntungan. Kalau mereka dorong jemaat, mereka juga percaya hal itu, padahal mereka tahu hal itu salah. Tapi tujuannya supaya jemaat memberikan persembahan, tidak peduli motivasinya apa. Mereka berikan 1 juta, kepingin dapat 10 juta, berikan 10 juta, kepingin dapat 100 juta, tidak peduli, pokoknya dia dapat dulu. Jadi mereka ini nabi palsu yang sengaja. Nah, saudara, ada nabi palsu yang sengaja, ada nabi palsu yang tidak sengaja. Dia pikir benar, ternyata dia salah. Semua kita coba mesti. Kita tes. Jangan gampang-gampang terima hamba Tuhan. Tapi coba dan tes. Apakah mereka ini sesat atau tidak? Karena kalau sudah salah dalam hal ini, tahu-tahu sudah mengikuti seorang nabi palsu, sudah masuk neraka. Karena sikap tidak hati-hati. Sikap tidak hati-hati ini sangat membahayakan dalam hal seperti ini. Kalau sudah tidak hati-hati dalam terima duit, kalau sudah terima duit palsu, ya rugi.
Tapi ya rugi duit palsu, rugi berapa sih? Masa 1 miliar duit palsu semua, saya nggak tahu, kok terlaluan, nggak mungkin rasanya. Tapi ya rugi beberapa ratus ribu atau beberapa juta bisa. Kalau berlian palsu bisa rugi puluhan juta, ratusan juta. Tapi setidaknya itu rugi yang cuma sementara di dunia. Tapi kalau ditipu oleh nabi palsu, serugi kekal. Karena sudah masuk neraka gara-gara hal itu. Sekarang poin yang kelima, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. NASB menerjemahkan secara hurufiah. Dan engkau mempunyai ketekunan dan telah bertahan demi namaku. Saya sampaikan catatan ya. Poin A, kata Yunani yang diterjemahkan perseverance, ketekunan, adalah hupomone. Poin B, kata Yunani yang diterjemahkan have endured atau telah bertahan adalah ebastasas, yang berasal dari kata bastazo yang berarti itu bear atau bertahan. Nah, perseverance itu pernah dijelaskan oleh William Barclay. Tekun atau ya bertahan juga, tapi bukan pada waktu penderitaan dan sebagainya, cuma bertahan, pokoknya tidak berbuat dosa dan tetap ikut Kristus. Bukan begitu. Tidak cukup itu disebut perseverance. Tapi bertahan sedemikian rupa sampai membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam penderitaan, dalam menghadapi wabah, kita bertahan dan kita bisa tetap bersuka cita, kita tetap bisa memuji Tuhan. Itu perseverance. Itu hupomone. Kalau tadi dalam ayat 2 ada pujian terhadap karena ketidaksabaran atau sikap tidak tahan terhadap rasul-rasul palsu, maka sekarang dalam ayat 3 ada pujian karena kesabaran atau sikap bertahan terhadap penderitaan yang mereka alami demi Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang harus sabar, kadang-kadang harus tidak sabar. Kalau menghadapi penderitaan demi Tuhan, harus sabar. Tapi kalau menghadapi nabi palsu dan sesat, harus tidak sabar. Jadi kesabaran atau sikap bertahan di sini sengaja dikontraskan dengan ketidaksabaran atau sikap tidak tahan dalam ayat 2 di atas terhadap nabi-nabi palsu itu. Jadi saudara, ada ya hal yang terhadap mana kita harus sabar, penderitaan dan sebagainya harus sabar. Pandemi tidak bisa keluar, tidak bisa apa, sangat menekan kita semua. Saya juga harus sabar. Tapi juga ada hal-hal mana terhadap mana kita harus tidak sabar. Ingat baik-baik, kapan harus sabar, kapan tidak sabar. Nabi palsu, permulaan tentu kalau menghadapi nabi palsu, permulaan baik-baik, saudara. Ya, permulaan baik-baik saja. Tapi kalau akhirnya dari penilaian itu terbukti dia tidak merupakan nabi asli, dia adalah nabi palsu, berhenti dengan sabar, hadapi dengan keras. Orang seperti itu tidak bisa disabari. Poin ke-6, dan engkau tidak mengenal lelah. King James, tidak menjadi lemah atau tidak bersemangat. Jadi lesu ya. Nah, tidak seperti itu ya. RSV, NIV, dan NASB have not grown weary. Tidak menjadi lelah atau bosan. So, dalam mengikut atau melayani Tuhan selalu ada banyak serangan setan atau penderitaan. Dan ada dua kemungkinan dalam menghadapi semua itu. Pertama, kita sabar. Dan terus bertekun dalam ikut atau melayani Tuhan. Kedua, kita menjadi lelah, bosan, kehilangan semangat. Kita sudah melihat banyak hal-hal yang baik dalam diri mereka, dan mereka di sini di gereja Efesus dalam Wahyu pasal 2. Tapi mereka tetap dicela karena mereka meninggalkan kasih yang semula atau pertama. Jadi saudara, sekalipun dalam diri saudara ada hal-hal yang baik, tidak berarti hal yang buruk itu boleh dibiarkan. Harus berusaha. Memang kalau itu kelemahan saudara, sukar. Tapi harus berjuang, harus berusaha untuk membuang hal itu. Jadi pikirkan sendiri, introspeksi yang baik apa, pertahankan, tingkatkan yang buruk apa, usahakan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan doa untuk membuang. Nah, karena itu jelaslah bahwa pertama, kemurnian doktrinal tidak bisa menggantikan kasih.
Ini kasih semula, kasih pada Tuhan loh ya. Jadi gereja Efesus mencobai rasul palsu berarti doktrin mereka bagus ya. Kalau enggak bagaimana bisa mencobai rasul? Nah, heran mereka bagus dilayani Paulus, dilayani Rasul Yohanes, Timotius, Priscilla, Aquila, enggak heran. Bagus doktrinalnya mereka. Tapi itu tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang baik kalau saudara adalah orang yang sangat memperhatikan atau menjaga doktrin. Tetapi pada saat yang sama, saudara juga harus memperhatikan dan menjaga kasih saudara kepada Tuhan. Harus selalu diintrospeksi, diperhatikan. Poin kedua, kebencian terhadap dosa atau kejahatan tidak bisa menggantikan kasih kepada Kristus. Perhatikan kata-kata ini ya. Orang yang mengasihi Kristus pasti membenci kejahatan. Tapi orang yang membenci kejahatan belum tentu mengasihi Kristus. Saudara, ada banyak pemerkosaan yang nggak karu-karuan, lalu pedofilia, anak kecil pun dicabuli, diperkosa. Orang kafir pun bisa memaki-maki kejahatan seperti itu, saudara. Tapi mereka tidak mengasihi Kristus sama sekali. Jadi sangat bisa orang membenci kejahatan, tapi tidak mengasihi Kristus. Tapi orang yang mengasihi Kristus pasti membenci kejahatan. Kalau kita masuk poin ketiga, pelayanan yang bagaimanapun giatnya tidak bisa menggantikan kasih. Lagi-lagi ingat kasih kepada Tuhan. Orang ngotot mati-matian dalam pelayanan. Berjeripayah seperti orang Efesus. Tapi Efesus ini kehilangan kasih yang semula dan mereka ditegur. Jadi tidak peduli teologi mereka bagus, pelayanan mereka giat, mereka benci kejahatan. Semua tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan. Itu perlu diperhatikan secara baik. Dan poin D, saudara. Saya lanjutkan, gereja ini bukan hanya ditegur, tapi juga diancam oleh Kristus kalau mereka tidak bertobat. Kan saudara, kasih kepada Kristus ini sangat-sangat penting, bukan hal kecil sama sekali. Jadi bukan hanya ditegur, tapi diancam kalau mereka tidak bertobat. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, sekarang ancamannya ya. Jika tidak demikian, berarti kalau jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Akan datang dan akan ambil kaki Dian. Apa maksudnya, saudara? Lilin itu ditaruh di kaki Dian yang bentuknya biasanya seperti begini-begini ya, banyak cabang itu ya. Nah, taruh di atas kaki Dian itu supaya lilinnya tinggi dan dengan demikian sinarnya bisa menerangi daerah yang luas. Suatu gereja menjadi terang bagi banyak orang itu bagus. Tapi kalau kaki Dian diambil, lilinnya kan ambles di bawah, maka dia tidak bisa menerangi. Jadi kaki Dian itu diambil, artinya gereja itu berhenti menjadi terang. Dengan kata lain, ini suatu ancaman. Kalau kamu tidak bertobat, tak musnahkan gerejamu. Orang kadang-kadang berkata, better something than nothing. Dan kata-kata itu mungkin benar untuk hal-hal tertentu ya. Tidak selalu salah. Tapi dalam hal seperti ini Tuhan tidak mau. Kalau kamu tidak punya kasih yang semula, tidak punya kasih kepadaku, tak hancurkan. Better nothing than something. Dan poin E, saudara, ancaman ini akhirnya tergenapi. Gereja Efesus musnah. Saya memberikan beberapa komentar dari para penafsir ya. Hendrickson mengatakan ancaman, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya digenapi. Sekarang tidak ada gereja di Efesus. Dari zamannya William Hendrickson sekarang. Ya, itu sampai zaman sekarang juga ya. Tidak ada gereja di Efesus. Tempat itu sendiri merupakan suatu reruntuhan. Lalu seorang bernama Steve Craig mengatakan demikian.
Memang sekarang tidak ada kota atau gereja di lokasi Turki yang dulunya adalah Efesus. Saya tidak terlalu ngerti ilmu bumi zaman itu, zaman sekarang dihubungkan. Tapi orang ini ngerti. Jadi Efesus dulu itu sekarang ada di tempat negara Turki. Jelas sekali Islam menguasai di sana. Islam telah ditegakkan di daerah di mana Paulus pernah memberitakan Injil secara menyeluruh. Kisah 19 ayat 10. Bagaimana berbedanya sejarah dari daerah itu, andai kata gereja itu terus mempraktekkan kasih pertamanya, Efesus 1 ayat 15. Musnah, betul-betul musnah. Akan berbeda seandainya mereka bertobat. Lalu John Stott, saudara. Memperingati mereka bahwa jika mereka tidak mentaati perintahnya dan tidak bertobat, keberadaan gereja mereka akan diakhiri secara memalukan. Aku akan datang kepadamu dan mengambil kekejianmu dari tempatnya, kecuali kamu bertobat. Ayat 5. Tidak ada gereja yang mempunyai tempat yang aman dan permanen dalam dunia. Gereja diuji secara terus-menerus. Ini sesuatu yang harus disadari oleh setiap gereja ya. Ujian, serangan setan selalu terus datang. Karena itu kita harus waspada, mati-matian, berjaga-jaga setiap saat. Kita lanjutkan. Jika kita menilai dari surat yang ditulis oleh Uskup Ignatius dari Antiokhia kepada gereja Efesus pada awal abad kedua, gereja ini hidup kembali sesuai suruhan Kristus. Jadi mula-mula mereka bertobat. Ignatius menggambarkannya dengan ungkapan yang bersemangat. Tetapi, ini celakanya, belakangan, gereja itu tergelincir lagi. Dan pada abad pertengahan, kesaksian Kristennya dihapuskan. Agak lama memang, tapi hapus. Lalu ini kata-kata yang menakutkan luar biasa, perhatikan ya. Stasiun kereta api kecil dan hotel dan beberapa rumah orang miskin di Ayasaluk yang sekarang menguasai reruntuhan kota itu merupakan suatu gambaran atau pernyataan yang hidup tentang penghakiman atau hukuman atau nasib tragis yang menimpa Efesus dan gerejanya. Dikatakan oleh seorang bernama H.B. Sweet, saya tidak tahu bacaan Sweet, saya tidak ngerti, dalam bukunya tentang kitab Wahyu dan sebagainya halaman 27. Lalu selain itu tidak ada apapun kecuali reruntuhan dan tanah berlumpur atau berawa. Seorang pelancong yang mengunjungi desa itu menemukan hanya 3 orang Kristen di sana. Woi, puji Tuhan ada 3 begitu ya. Tapi lanjutannya ini tidak menyenangkan. Tulis Trends halaman 81. Ini gambaran orang Kristen yang 3 orang. Dan mereka ini tenggelam dalam ketidaktahuan dan sikap acuh tak acuh sedemikian rupa sehingga hampir tidak pernah mendengar nama Paulus atau Yohanes. Yang notabene adalah orang-orang yang melayani banyak sekali, bahkan pendiri kalau Paulus dari gereja Efesus. Ada 3. Tapi tenggelam dalam ketidaktahuan dan sikap acuh tak acuh yang sedemikian rupa sehingga hampir tidak pernah mendengar nama Paulus atau Yohanes. Apakah ini Kristen? 1000% bukan. 3 orang Kristen ini cuma orang Kristen KTP. Jadi berapa Kristen sejati? 0. Peringatan Kristus kepada Efesus ini juga cocok bagi kita sekarang. Jangan biarkan kalau saudara merasa kasih saudara kepada Kristus itu berkurang. Jangan ngomong padam. Harus selalu diintrospeksi. Cinta kepada dunia, cinta pada uang, cinta pada orang bisa membuat cinta pada Kristus meredup, bahkan padam. Terang gereja kita sendiri akan dipadamkan jika kita secara tegak-tengkuk bertekun dalam penolakan untuk mengasihi Kristus. Jadi introspeksi cinta pada Kristus itu ya.
Jadi saudara, ini hal pertama yang panjang lebar saya jelaskan. Tuhan kalau ngetak, bukan ngetak sambal. Terhadap Kapernaum maupun kepada gereja Efesus. Ada ancaman. Sungguh-sungguh Tuhan laksanakan. Jangan main-main dengan ancaman Tuhan, saudara. Jangan remehkan. Jangan anggap itu seperti kalau orang tua ngancam tapi tidak melaksanakan. Sekarang hal kedua, apa yang kita bisa pelajari adalah makin banyak terang yang kita terima. Makin besar tanggung jawab kita. Mari kita melihat ayat ini ya. Lukas 12, 47, 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Perhatikan, hamba itu tahu di sini ya. Tahu tapi tidak melakukan, berarti kan sengaja. Ya. Dia akan terima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Berarti saudara, sengaja ini kan dia terima banyak, dia ngerti. Dia terima terang, dia tahu. Dia tidak lakukan, dia terima banyak pukulan. Karena makin banyak diberi terang, makin banyak dituntut tanggung jawabnya. Tapi orang yang satu ini tidak tahu. Jadi dia terima sedikit terang atau tidak terima terang. Dan dia melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. Dia memang terima pukulan, tapi terima lebih sedikit. Dia diberi sedikit, dituntut sedikit. Orang yang ngerti firman banyak. Jangan melihat orang lain, oh dia kok korupsi, dia kok nyuri, kok gak apa-apa, kok juga gak apa-apa. Orang itu tidak ngerti firman, dia korupsi. Memang dosa, tapi hukuman sedikit. Saudara ngerti banyak, saudara lakukan hal yang sama, hukumannya banyak. Karena tahu banyak dituntut banyak, terima banyak dituntut lebih banyak. Jangan main-main. Lalu bagian akhir ini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam hal ini pun, saudara, kota Kapernaum sangat mirip dengan gereja Efesus. Kapernaum mendapatkan banyak mujizat Yesus. Dari 3,5 tahun pelayanan Yesus secara umum di dunia ini, banyak waktunya, sebagian besar waktunya dihabiskan di kota Kapernaum. Mujizat, ajaran banyak. Tapi tanggapannya buruk sekali dan karena itu hukumannya sangat berat. Sama gereja Efesus mendapatkan pelayanan dari Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Timotius, Priscilla dan Aquila. Banyak, pengertian banyak. Bisa meloncat teologis, bisa membuktikan nabi palsu. Bagus bukan? Tapi ada catat, kasih kepada Kristus. Tahu banyak, seharusnya bisa mengasihi Kristus lebih banyak. Seharusnya. Tapi mereka tidak. Ya saudara, dalam hal ini sama. Dua-dua ini Kapernaum maupun gereja Efesus menerima banyak. Tapi karena respons yang dianggap tidak memadai, mereka mendapatkan hukuman yang hebat. Saudara, bukan hanya dalam hal terang ya. Saudara punya uang banyak, saudara juga dituntut banyak. Kamu apakan uang itu yang aku percayakan kepada kamu? Kalau tidak bisa memuliakan Tuhan dengan uang itu, saudara tuntut banyak. Zakat, karunia. Apa sih saja saudara ya? Karunia. Bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa ini, bisa itu. Saya cuma bisa dalam dunia firman ya. Jadi saya bisa khotbah, saya bisa ngajar, saya bisa debat, saya bisa nulis. Tapi nyanyi, musik, nol. Bukan karunia saya. Saya punya karunia apapun. Kalau punya banyak apalagi. Saya dituntut banyak. Saya jangan puas dengan satu pelayanan.
Lihat, ada karunia apa lagi yang saya bisa lakukan. Dan lakukan itu. Jadi saudara, saya sudah membahas kemiripan antara Kapernaum dan Efesus. Tapi sekarang kita lihat perbedaannya juga ada. Perbedaan antara Kapernaum dengan gereja Efesus adalah Kapernaum tidak pernah percaya dan menerima Kristus. Diberikan banyak mujizat, diberikan banyak pengajaran oleh Yesusnya sendiri. Tidak pernah percaya. Tidak pernah menjadi Kristen. Sedangkan gereja Efesus didirikan Paulus, di Injil Paulus, diajar. Mereka percaya dan mula-mula bertumbuh. Bukan cuma percaya dan menerima Kristus, tapi bertumbuh. Tapi lalu kehilangan kasih yang semula atau pertama. Jadi perbedaan ini menunjukkan tidak peduli saudara itu orang Kristen yang sejati atau saudara adalah orang Kristen KTP atau kafir total. Ingat dua hal ini tetap berlaku. Karena berlaku untuk Kapernaum yang kafir maupun Efesus yang Kristen. Pertama, jangan anggap ancaman Tuhan sebagai gertak sambal. Dia tidak pernah lakukan gertak sambal. Tuhan tidak bisa berdusta. Kalau dia ancam, dia betul-betul serius dengan ancamannya. Dan kedua, makin banyak saudara terima, makin besar tanggung jawab saudara. Yang sudah bacakan ayat ini, saya kira tidak usah diulang, tapi saya merasa perlu mengulang bagian terakhir. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Apakah saudara Kristen atau kafir? Senang Injil banyak, soalnya tidak merespons. Saya masuk neraka yang lebih panas, saudara. Saudara ikut pelajaran saya, kebaktian saya, di mana Injilnya itu banyak, membuat saudara ngerti banyak. Itu akan menjadi kutuk bagi saudara kalau saudara tidak merespons dengan benar dengan percaya pada Kristus. Karena Injil yang saudara tahu banyak, membuat saudara masuk neraka lebih panas. Ajaran yang saya berikan banyak pada saudara, juga menuntut tanggung jawab lebih banyak. Jangan hanya senang dengar ajaran saya, ngerti banyak. Ingat, bersama dengan pemberian yang banyak, datang tanggung jawab yang banyak. Kalau saudara adalah orang yang sudah Kristen, pengajaran yang banyak, tanggung jawab banyak. Biar kita merespons ya. Injil kita tanggapi dengan percaya. Ajaran kita tanggapi dengan taat. Dan khususnya dengan mengasihi Tuhan. Maka saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Walaupun kami hanya membahas potongan sedikit dari Yohanes pasal 2, ayat 12 dan seterusnya. Tapi ada pelajarannya sangat penting bahwa kami harus bertanggung jawab secara lebih besar pada waktu kami menerima berkat yang lebih banyak. Biarlah yang punya berkat sedikit bertanggung jawab secara sesuai, dan yang punya berkat banyak demikian juga. Jangan ada satupun dari kami yang tidak bertanggung jawab dalam menerima berkat yang besar dari Tuhan. Khususnya Injil dan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.